Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Dalam channel ini, insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan tingkat lanjut, di mana insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses analisis penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video yang lalu atau video yang ke-24, kita telah membahas bersama materi bab yang ke-16, yaitu materi tentang kalimat perintah dan kalimat larangan, fi'il amr dan fi'il nahi. Fi'il amr adalah fi'il yang bermakna kalimat perintah. Kalimat yang digunakan untuk memerintah orang yang kita hadapi agar melakukan perbuatan tertentu. Kemudian fi'il nahi adalah fi'il yang bermakna kalimat larangan atau kalimat yang digunakan untuk melarang orang yang kita hadapi agar tidak melakukan perbuatan tertentu. Fi'il amr dan fi'il nahi keduanya menggunakan fi'il mudhari' jazm. Seluruh materi fi'il yang sudah kita pelajari dari bab 11 sampai dengan yang terakhir bab yang ke-16 adalah materi yang membahas tentang kalimat kata kerja aktif. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu fi'il yang menggunakan kata kerja pasif. Materi bab 17 ini insya Allah akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas dasar-dasar kalimat pasif dan pembentukan fi'il madhi pasif. Kemudian bagian kedua insya Allah akan membahas pembentukan fi'il mudhari' pasif. Langsung saja kita mulai pembahasan materi terkait kalimat pasif dan materi pembentukan fi'il madhi pasif. Kalimat pasif pada dasarnya sama dengan kalimat aktif, di mana keduanya sama-sama menggunakan fi'il atau kata kerja. Walaupun keduanya menggunakan fi'il, namun kalau dilihat dari segi makna, kedua kalimat ini menunjukkan perbedaan yang bertolak belakang. Letak perbedaannya adalah, yang pertama, untuk kalimat aktif, kalimat ini menggambarkan subjek atau pelaku aksi. Yang kedua, kalimat pasif, kalimat ini menggambarkan objek yang menerima perlakuan sebuah aksi. Kemudian, pada kalimat aktif selalu terdapat pelaku aksi atau dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan fa'il. Sedangkan pada kalimat pasif, pelaku aksi atau fa'ilnya tidak diketahui atau tidak merupakan bahasan yang penting, tetapi selalu terdapat objek yang menerima akibat dari sebuah aksi. Gambaran selanjutnya adalah kalimat aktif menjelaskan sebuah aksi yang dilakukan oleh pelaku atau fa'il, di mana fa'il menjadi tokoh sentral atau tokoh utama di dalam kalimat. Sedangkan dalam kalimat pasif adalah kalimat yang menjelaskan sebuah objek yang menjadi sasaran sebuah aksi. Objek yang dikenai aksi tersebut menjadi tokoh sentral atau tokoh utama di dalam kalimat. Berikut adalah contoh untuk memahami perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam hal ini, contoh yang diberikan dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah kalimat Budi sedang makan. Kalimat ini adalah sebuah kalimat aktif, di mana menjelaskan Budi sebagai tokoh sentral yang melakukan aksi makan atau memakan.
Dalam kalimat ini, objek atau sesuatu yang dimakan bukanlah hal yang penting dan tidak harus ditampilkan di dalam kalimat. Tetapi subjek atau budi harus ditampilkan. Contoh kedua untuk kalimat pasif. Roti itu dimakan. Kalimat ini adalah sebuah kalimat pasif yang menjelaskan sebuah roti sebagai tokoh utama dalam kalimat tersebut, di mana roti tersebut menjadi korban dari aksi memakan. Di dalam kalimat ini, seseorang yang melakukan aksi makan bukanlah hal yang penting dan tidak harus ditunjukkan. Kata roti pada kalimat roti itu dimakan sejatinya adalah sebuah objek penderita. Namun, dalam kaidah kalimat pasif, kata roti itu menjadi sebuah subjek atau tokoh utama di dalam sebuah kalimat. Kata roti sebagai objek yang berubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif, di dalam kaidah tata bahasa Arab, selanjutnya dinamakan dengan naibul fa'il. Selanjutnya, objek dalam kalimat aktif adalah ism mansub. Kemudian, objek yang berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif atau naibul fa'il adalah berupa ism marfu. Berikut adalah contoh sederhana untuk menjelaskan kaidah tersebut. Contoh ini adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Contoh kalimatnya adalah kataba thalibu ad-darsa atau katabat thalibud darsa. Ini adalah kalimat aktif yang artinya pelajar tersebut telah menulis pelajaran. At-thalibu adalah ism marfu yang berperan sebagai subjek dan ad-darsa adalah ism mansub yang berperan sebagai objek penderita atau maf'ulun bihi. Bentuk kalimat pasif dari kalimat tersebut adalah kutibat darsu atau kutiba ad-darsu yang artinya adalah pelajaran tersebut telah dicatat. Ad-darsu adalah ism marfu. Dalam kaidah tata bahasa Arab, khususnya dalam kalimat pasif, ism marfu adalah objek penderita yang berperan sebagai subjek atau yang disebut dengan naibul fa'il. Di dalam kalimat ini, seseorang yang melakukan aksi mencatat bukanlah menjadi tokoh utama dan tidak harus disebutkan. Yang menjadi tokoh utama yang harus disebutkan, yang menjadi pembahasan adalah pelajaran yang dicatat. Kaidah-kaidah yang baru saja dijelaskan tersebut adalah kaidah penting yang harus dipahami dalam kalimat pasif. Selanjutnya, pembentukan kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia dibentuk dengan cara yang mudah, yaitu dengan memberikan awalan di pada kata kerjanya. Seperti contoh yang telah disampaikan, kata kerja makan diberi awalan di menjadi dimakan. Lantas, bagaimana cara membentuk kalimat pasif dalam bahasa Arab? Pengetahuan ini atau pengetahuan tentang pembentukan kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah sangat penting supaya pada saat kita membaca Al-Quran, kita dapat langsung mengenali apabila kita menemukan sebuah kata kerja pasif. Berikut adalah uraian bagaimana pembentukan kalimat pasif di dalam bahasa Arab. Pembentukan kalimat pasif di dalam bahasa Arab, kaidahnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu mengikuti jenis fiilnya. Pertama adalah kalimat pasif untuk fiil madhi, dan yang kedua adalah kalimat pasif untuk fiil mudhari. Di dalam video ini, kita akan membahas pembentukan kalimat pasif untuk fiil madhi. Sebagaimana telah kita pelajari pada materi-materi awal, kaidah pembentukan kata di dalam bahasa Arab kebanyakan menggunakan tanda-tanda yang disematkan pada sebuah kata. Misalnya adalah bentuk akhiran sebuah isim. Isim yang berakhiran dhammah menunjukkan isim tersebut adalah berstatus rafa.
Contoh lain adalah materi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang fi'il amr dan fi'il nahi. Fi'il amr dan fi'il nahi menggunakan fi'il jazm. Fi'il jazm adalah fi'il yang memiliki bentuk akhiran sukun. Demikian juga pada pembentukan kalimat pasif. Pembentukan fi'il untuk kalimat pasif dilakukan dengan cara merubah harokat dari fi'il kalimat aktif. Berikut ini adalah detail tata cara pembentukan fi'il madhi pasif. Menurut kaidah ilmu shorof atau ilmu yang mempelajari tata cara perubahan bentuk kata, berikut diuraikan jenis-jenis bentuk fi'il madhi yang dikelompokkan dalam istilah family, yaitu family 1 sampai dengan family 10. Yang pertama adalah fi'il madhi kelompok family 1, yaitu fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf. Kaidah pola fi'il madhi 3 huruf adalah huruf pertama dan huruf ketiga selalu berharokat fathah, sedangkan huruf kedua dapat berharokat fathah, dapat berharokat dhammah, atau berharokat kasroh. Berikut ini adalah tabel untuk bentuk fi'il madhi untuk kelompok family 1. Kita perhatikan tabelnya. Dari ketiga jenis fi'il tersebut, dapat kita ketahui bahwa huruf pertama dan ketiga adalah selalu berharokat fathah. Sementara huruf yang kedua atau huruf bagian tengah dapat berharokat fathah, kasroh, atau dhammah. Kita lihat contohnya, nasara, sami'a, karuma. Nasara huruf pertama dan ketiga berharokat fathah. Sami'a huruf pertama dan huruf ketiga berharokat fathah. Karuma huruf pertama dan huruf ketiga berharokat fathah. Nasara untuk huruf keduanya berharokat fathah. Sami'a huruf keduanya berharokat kasroh. Karuma huruf keduanya berharokat dhammah. Tata cara pembentukan fi'il madhi pasif untuk ketiga pola ini adalah menjadikan semua pola bunyi menjadi UIA, atau huruf pertama berharokat dhammah, huruf kedua berharokat kasroh, dan huruf ketiga berharokat fathah. Dari contoh yang tadi disebutkan, berikut adalah pola pembentukan fi'il madhi pasif. Pertama, fi'il dengan pola bunyi AAA berubah menjadi UIA. Contohnya, nasoro menjadi nusiro, fataha menjadi futiha, AAA menjadi UIA. Yang kedua, pola bunyi AIA berubah menjadi UIA. Contohnya adalah sami'a berubah menjadi sumi'a, khasiba berubah menjadi khusiba. Bunyi fi'il AIA berubah menjadi UIA. Kemudian yang ketiga, pola bunyi fi'il madhi AUA tidak terdapat bentuk pasif. Kesimpulan dari pembentukan fi'il madhi untuk family pertama atau family 1 ini adalah bentuk pola bunyinya menjadi UIA. Kemudian yang kedua adalah fi'il madhi yang terdiri dari 4 huruf, di mana sejatinya ini adalah pengembangan dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf, di mana terdapat huruf yang ditasdid dan ada juga yang mendapat tambahan alif. Kelompok fi'il madhi 4 huruf ini terdiri dari kelompok fi'il family 2, family 3, dan family 4. Kita bahas untuk fi'il madhi family 2 dengan pola allama, di mana terdapat tasdid pada huruf kedua. Fi'il aktif dengan pola allama, pola bunyinya adalah AAA, allama. Bentuk fi'il pasifnya berubah menjadi pola bunyi UIA.
Kaidah ini sama dengan kaidah pada famili 1. Contohnya adalah allama berubah menjadi ullima. Selanjutnya, untuk fi'il madhi famili 3 dengan pola jahada, di mana terdapat sisipan atau tambahan alif pada huruf pertamanya, jahada. Fi'il aktif dengan pola jahada bunyinya adalah aa. Bentuk fi'il pasifnya berubah menjadi uia. Kaidah ini juga sama dengan kaidah fi'il madhi famili 1. Contohnya, jahada menjadi juhida. Selanjutnya, untuk fi'il madhi famili yang keempat dengan pola aslama, di mana terdapat tambahan alif pada awal fi'il dan huruf pertamanya disukun, aslama. Fi'il aktif aslama, pola bunyinya adalah aa. Bentuk pasifnya berubah menjadi uia, sama dengan kaidah pada famili 1. Contohnya adalah aslama menjadi uslima. Kemudian yang ketiga, fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf, di mana fi'il-fi'il ini adalah pengembangan fi'il famili 2 dan famili 3 yang ditambah dengan huruf ta di bagian depan. Fi'il ini terdiri dari kelompok famili 5 dan famili 6. Fi'il madhi famili 5 adalah dengan pola ta'allama, di mana merupakan pengembangan dari fi'il famili 2 allama, ditambah huruf ta di bagian depan menjadi ta'allama. Fi'il aktif pola ta'allama bunyinya adalah a. Ta'allama. Bentuk pasifnya berubah menjadi ia. Kaidah ini pada prinsipnya sama dengan fi'il famili 1, yaitu uia. 2 huruf bagian depan berubah menjadi dhammah, dan huruf ketiga berubah menjadi kasroh, huruf terakhir, huruf keempat menjadi fathah. Pola bunyinya uia atau uia. Contohnya adalah ta'allama menjadi tu'ullima. Bunyi aa berubah menjadi uia. Secara basic, uia. Kemudian yang keempat adalah fi'il madhi yang terdiri dari 5 huruf dengan pola bunyi iaa. Kelompok fi'il ini dinamakan kelompok famili 8. Iktaroba. Pola bunyinya adalah iaa. Iktaroba. Bentuk pasifnya berubah menjadi ia. Sama dengan pola sebelumnya. Contohnya adalah iktaroba menjadi ukturiba. Pola bunyi iaa berubah menjadi uia. Konsep ini sama dengan famili 1, di mana bagian pertama adalah dhammah u, bagian kedua atau pertengahan adalah i kasroh, bagian terakhir adalah fathah uia. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah fi'il madhi yang terdiri dari 6 huruf dengan pola bunyi iaa. Kelompok ini dinamakan kelompok famili 10, istaghfar. Pola bunyinya iaa. Pasifnya berubah menjadi uia. Contohnya, istaghfaro menjadi ustughfira. Istaghfaro iaa berubah menjadi ustughfiro uia. Demikian telah diuraikan tata cara pembentukan fi'il madhi pasif. Setelah kita pahami tata cara pembentukan fi'il madhi pasif tersebut, selanjutnya kita akan belajar dengan menggunakan contoh Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat yang pertama. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di dalam ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi pasif
yaitu zulzilatil ardu zilzalaha. Fi'il madhi pasif dalam kalimat ini adalah zulzilat. Fi'il ini dibentuk dari fi'il madhi aktif zalzalat. Fi'il asalnya atau fi'il bentuk pertamanya adalah zalzala. Ini adalah fi'il madhi famili keempat dengan bentuk aslama atau di sini zalzala. Sedangkan zalzalat adalah fi'il dengan fa'il tersembunyi hiya atau fi'il bentuk yang keempat. Bentuk pasif fi'il ini adalah dengan pola UIA, yaitu zulzilat, di mana huruf pertama adalah dhamma, huruf kedua atau pertengahan adalah kasroh, dan huruf ketiga adalah fathah atau bentuknya tetap dari bentuk asalnya. Makna zulzilat adalah dia diguncangkan. Fi'il ini diikuti oleh ism marfu ma'rifah al-ardu, di mana ism ini berperan sebagai naibul fa'il atau objek yang menjadi subjek kalimat. Kemudian zulzilatil ardu artinya adalah bumi telah diguncangkan. Naibul fa'il al-ardu diikuti oleh frasa idhofah zilzalaha. Frasa ini statusnya adalah nasab dari ism zilzala yang maknanya adalah gempa darinya atau gempa yang terjadi pada bumi. Dhamir mutasil ha pada frasa ini menunjukkan bumi yang bergender feminin. Gempanya bumi. Selanjutnya, makna secara keseluruhan ayat ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha adalah ketika bumi diguncangkan dengan gempanya. Atau disederhanakan menjadi ketika bumi diguncangkan dengan gempa. Demikian uraian pembahasan kaidah kalimat pasif untuk kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi pasif. Contoh-contoh materi fi'il madhi pasif untuk latihan dan untuk dipelajari lebih lanjut dapat diakses atau didownload melalui blog kami pada link yang terdapat di dalam deskripsi. Alhamdulillah, kita telah selesai menguraikan materi tentang kalimat pasif dan pembentukan fi'il madhi pasif. Pada video ke depan atau video yang ke-26, insya Allah, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kalimat pasif, yaitu materi fi'il mudhari pasif. Demikian video ini kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat, khususan buat kami dan juga buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semua. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.